Saya Maulina Dwakilia, nomor absen 23, tahun 2020, tahun yang berat bagi seluruh manusia, tahun di mana dunia dihadapkan dengan adanya coronavirus atau COVID-19. Apa sih coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu, biasa, hingga parah seperti SARS. Orang yang terkena penyakit ini biasanya mengalami kesusahan saat bernafas. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019. COVID-19 sangat berdampak bagi kehidupan manusia, salah satunya yaitu menghambat proses belajar mengajar, sehingga pada saat ini pembelajaran dilakukan secara daring atau tanpa adanya tatap. Perkenalkan, nama saya Andi Rosida, saya dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk dan struktur virus corona. 1. Bentuk virus corona. Dikutip dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona menyerupai mahkota seperti namanya. Bentuk ini berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan atas virus corona. 2. Struktur virus corona. Sama halnya dengan virus lainnya, virus corona ini terdiri atas RNA dan DNA. Bedanya, virus corona mempunyai genom RNA yang memiliki panjang sekitar 27-32 kilobasa. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Dwi Anggraini dengan nomor absen 25. Tentu dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penularan atau penyebaran dari virus corona itu. Sebelum saya menjelaskan bagian tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asal-muasal virus corona. Ya, virus corona ini diidentifikasi sebagai virus yang menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan, dan virus corona baru ini dideteksi pertama kali di kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus ini ditemukan di pasar hewan dan makanan laut Tiongkok. Cara penularan atau penyebaran virus corona ini yang membuat banyak orang terjangkit dalam waktu singkat. Ada 3 cara penularan, yaitu pertama, yaitu melalui droplet. Cara penularan melalui droplet ini yaitu saat seseorang batuk, pilek, berbicara, kemudian bernafas. Hal itu karena apa? Karena udara dikeluarkan dari mulut dan hidung mengeluarkan partikel-partikel kecil atau yang disebut dengan aerosol dalam jarak yang dekat. Untuk itu pentingnya kita menjaga jarak atau yang disebut dengan physical distancing. Kemudian kedua yaitu cara penyebaran atau penularan melalui udara. Setelah mendapatkan kritik dari ratusan ilmuwan, WHO akhirnya mengakui bahwa corona atau virus corona ini dapat ditularkan melalui udara, yaitu dari partikel-partikel kecil yang dikeluarkan seseorang. Partikel-partikel kecil itu pun melayang-layang bebas di udara, sehingga kita diwajibkan untuk memakai masker dimanapun dan kapanpun untuk kondisi saat ini. Cara penularan ketiga yaitu cara penularan dengan menyentuh permukaan yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Cara penularan virus ini saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin sudah disentuh oleh orang yang terkontaminasi virus ini dari dia batuk ataupun pilek, lalu berpindah ke mata, hidung ataupun mulut sebelum kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Hal itu membuat kemungkinan besar kita untuk terinfeksi virus ini. Maka dari itu kita diharuskan untuk menggunakan hand sanitizer ataupun rajin mencuci tangan saat akan ataupun sesudah kegiatan, karena untuk meminimalisir menempelnya virus di tubuh kita terutama pada tangan. Dan kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta istirahat yang cukup. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan juga karena untuk menjaga imun atau kekebalan tubuh kita supaya kita tidak mudah juga terserang oleh penyakit lain. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga wawasan tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lailatus Nisvia, nomor absen 19 dari kelompok 3, kelas 10 SMAN 1 Pacet. Saya di sini akan mempresentasikan cara pencegahan COVID-19, yaitu salah satunya dengan memakai masker. Memakai masker adalah pelindung diri supaya kita tidak terserang oleh virus corona.
Tetapi kita harus memilih masker untuk protokol kesehatan COVID-19, yaitu yang lebih dari 1 lapis. Contohnya, masker kain ini masker kain ini lebih dari 2 lapis, jadi tebal. Kita disarankan untuk memakai yang lebih dari 1 lapis, supaya tidak terlalu tipis, dan ini tebal. Ini adalah 2 lapis. Yang 1 lapis contohnya yaitu masker scuba. Masker scuba ini cuma 1 lapis, jadi agak tipis ya. Dari penjelasan masker ini saya cukup sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Laili Nur Anissa, nomor absen 16 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya mewakili kelompok 3 biologi kelas 10 tentang virus COVID-19. Salah satu pencegahan yang sangat mudah dan sering kita jumpai adalah mencuci tangan dengan baik atau menggunakan hand sanitizer dengan baik. Pertama, kita tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan kita dengan secukupnya. Lalu kita gosokkan hand sanitizer ke seluruh tangan kita dan pergelangan tangan kita. Lalu kita putar-putar tangan kita dan kuku-kuku kita. Setelah itu kita putarkan ke telapak tangan kita. Sangat mudah kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Fatimatu Zahra, absen 18 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, tuangkan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela tangan. Lalu bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok memutar ujung jari tangan bergantian. Lalu bilas dengan air sampai bersih. Lakukan kegiatan cuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Fitriani Tias, nomor absen 26 dari kelompok 3 biologi. Di sini saya akan membahas tentang upaya pencegahan virus corona, yaitu salah satunya dengan cara menghindari kerumunan. Saat kita sedang berada di luar rumah atau sedang berada di tempat umum seperti mal, pasar, rumah sakit, atau yang lainnya, kita harus bisa menjaga diri kita, yaitu dengan cara menghindari kerumunan. Kalau bisa, kita harus menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1 meter, karena itu dapat menghambat penyebaran virus corona. Karena jika kita berkerumun, itu akan mempercepat penyebaran virus corona yang akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam menjaga diri kita. Kalau bisa, jauhilah tempat yang ramai, seperti di tempat-tempat umum, seperti di mal, pasar, rumah sakit, atau yang lainnya. Karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uminia Hariroh, nomor absen 35 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 ini, yaitu salah satunya dengan rajin berolahraga. Upaya mencegah COVID-19 atau virus corona ini juga bisa dilakukan dengan olahraga teratur, misalnya seperti lari pagi, bersepeda, berenang, atau juga bisa yang lain. Di samping olahraga, kita juga harus menyeimbangi dengan pola makanan yang sehat, seperti 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang mengandung gizi sangat perlu untuk kekebalan tubuh saat masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ainur Rohman, nomor absen 33 dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang upaya pencegahan virus corona, yaitu salah satunya dengan cara jangan menyentuh wajah. Sebelum mencuci tangan, jangan menyentuh wajah ya, terutama di bagian mata, hidung, dan mulut. Karena tangan yang menyentuh banyak permukaan wajah dapat membawa virus, dan virus itu dapat masuk ke dalam tubuh. Jadi, jangan sering-sering menyentuh wajah ya sebelum mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan supaya terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.